Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan khilafiyah dari mazhab yang 4 tentang wudu, tentang rukun salat. Teman-teman, sebelumnya saya mau sampaikan dulu begini. Pertama, ketahui dulu, kalau Anda dengar istilah mazhab yang 4, apa itu mazhab yang 4? Apa itu mazhab? Apa itu yang 4? Ini dipahami dulu. Karena saya tidak terlampau suka menerangkan sesuatu yang belum dipahami. Jadi kalau kita ingin mencari turunan hukum, kita perjelas dulu definisinya. Kalau sudah paham, hukum bisa diketahui. Sekarang banyak penyebar istilah-istilah disampaikan tapi nggak ngerti artinya. Saya pahami, lihat ada masalah-masalah yang menyebutkan kalimat-kalimat. Ada sekarang bilang Wahabi, ada bilang misalnya madhab, manhaj, macam-macam. Ya, saya manhajnya beda dengan dia. Masya Allah, padahal nggak ngerti apa kata itu manhaj. Kalau beda berarti bukan muslim. Awas, hati-hati itu. Bisa fatal itu akibatnya. Ya, ada orang sekarang semangat. Saya pernah waktu pertama kali datang mengajar di Indonesia, ya setelah selesai di majlis ummahat ibu-ibu, ada yang mengatakan, jazakillah khair Ustaz. Masya Allah. Saya balasnya bingung itu. Balasnya bingung ya. Karena biasanya dalam bahasa Arab, sepanjang saya berada di Timur Tengah, belajar di sana, nggak pernah ada perempuan mengatakan jazakillah. Atau bapak-bapak. Karena ki itu untuk perempuan. Ka untuk laki-laki. Ka. Makanya A itu selalu identik dengan laki-laki. I identik dengan perempuan. A, fathah. Yang terbuka, kuat. Makanya sifat laki-laki itu selalu terbuka, kuat. Ya, nasab, tayyib. Harakatnya A. Kamu, apa bahasa Arab untuk laki-laki? Anta. A, gitu kan? Perempuan beda. Dia lebih menggunakan sesuatu yang tipis, lembut. Harakat tipis, lembut itu disebut dengan kasrah, pecah. I. Makanya perempuan bicara lebih halus. I. Bahkan di peran apapun, Anda lihat misalnya acara di TV kan? Peran-peran horor, hantu malam, macam-macam gitu kan? Pasti suaranya kecil. Dan gak ada yang perankan laki-laki, pasti perempuan tuh. Silakan cek dia. Bukan menunjuk kepada perannya Bu ya, tapi suaranya halus, tipis, kecil. Ya, kasrah itu namanya. Jadi kalau ibu dilewih panjang, habis pengajian pulang malam-malam ya, jam 12, lewat sini ada suara di atas dia kan. Gak usah takut, bilang aja kasrah ya. Jalan. Udah gitu aja gitu kan. Taib. Nah sekarang jazakillah itu untuk perempuan gitu kan. Jadi saya ketemu Ustaz jazakillah khair. Masya Allah bingung kita gitu kan. Nah kita laki-laki gitu kan. Kalau ibu kepada laki-laki ucapkan jazakallah. Antum laki-laki ke perempuan ucapkan jazakillah. Itu baru nyambung. Ya jelas ya. Taib. Alhamdulillah. Sekarang kita lihat madhab dulu, apa itu madhab ya. Madhab. Terus antum sebutkan 4. Siapa yang 4 ini? Dulu kan? Baru kemudian masuk ke ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Apakah setiap mazhab ada ikhtilaf? Atau jangan-jangan gak ada ikhtilaf? Cuma antum yang pada ikhtilaf. Itu yang aneh. Ya. Imamnya mengajarkan gak ada masalah, gak ada perbedaan. Justru murid-murid yang belajar malah yang banyak perbedaan. Itu yang agak membingungkan. Ya. Mazhab. Kalau Anda belajar mazhab, itu harus tahu manhaj dulu. Manhaj. Manhaj itu asalnya dari kata nahaja, jalan yang lurus, terang, nyambung. Manhaj, yaitu cara belajar yang memiliki jalan tersambung kepada Nabi. Cara mengambil pengetahuan. Jadi Nabi pernah mengajarkan sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, diperjelas dengan sunnahnya, sampaikan kepada kalangan sahabat. Ada sahabat di sini, al-ashab. Oleh sahabat dipelajari, sampaikan pada generasi setelahnya, tabi'in. Sampaikan pada generasi setelahnya tabi'in, sampai terus ke kitab, saya kan? Nah, ini pelajaran-pelajaran ini, kalau kita pelajari, ini jalur belajarnya ini, jalannya ini disebut dengan manhaj. Riwayatnya disebut dengan sanad. Pelajaran yang beriwayat itu disebut dengan isnad. Paham sampai sini? Nah, jadi ketika Nabi mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, semua pelajarannya disebut dengan manhaj. Semuanya. Nah, Anda mesti pahami dulu sebentar. Lihat sini ya. Ajaran dari Nabi yang disebut manhaj itu punya 2 tipe. Tipe pertama, yang cuma satu dalil, satu contoh. Jadi ketika Nabi ajarkan dari Al-Quran, dari hadis, itu dalilnya nggak banyak, cuma satu. Contohnya pun satu. Misal, Anda sholat ya. Begitu sholat, di An-Nasai nomor hadis 886. Anda takbir misalnya kan. Begitu takbir, Allah, redaksi hadisnya, fawadha'a, langsung meletakkan fa. Nggak ada jeda, langsung letakkan telapak yang kanan kafahul yumna alal yusra, di punggung yang kiri begini. Jadi begitu Anda takbir Allahu Akbar, langsung simpan
Dalilnya cuma satu, contohnya pun satu. Saking jelasnya, di kitab-kitab hadis palsu pun nggak ditemukan. Ya, jadi cuma mengangkat begini, langsung seperti ini. Itu Nabi mengajarkan sahabat satu, tabi'in satu, ulama satu. Ini artinya, kalau cuma ada satu cara, satu dalil, artinya semua umat Nabi bisa melakukannya. Nah di sini kita nggak boleh kreatif, mencari cara yang lain. Nggak boleh, karena dalilnya cuma satu, contohnya satu, semua dianggap mampu. Kalau ada misalnya orang bertakbir, Allah, hati-hati ya, sekali. Dia mau takbir misalnya. Kemudian saat dia akan bertakbir, misal, ini nggak enak nih tiap hari kiri terus. Kiri kan petunjuk yang sesuatu yang kotor, kanan itu yang bagus. Lalu dia mulai kreatif, begitu dia mau takbir, dia bertakbir, Allah, kirinya jangan dulu masuk, kanan dulu masuk, kirinya kemudian begini baru ditutup misalnya begini. Nah, itu tidak perlu dilakukan. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan, tapi kan kita berlandaskan kepada dalil, kita cari. Saya punya koleksi kitab di rumah hadis, ada 1235 kitab hadis. Saya coba cari dari yang paling sahih sampai yang paling palsu, Pak. Jangankan di yang sahih, Bu. Di yang paling palsu aja nggak ketemu. Yang paling palsu, yang berputar begini. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini karena saking jelasnya gitu. Anda cari ya, nggak akan ketemu. Kalau nggak percaya silakan pulang dari sini cari. Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu. Ya. Capek Anda cari itu ya. Jadi cukup begitu Anda takbir, cukup begini aja. Ya, Nabi begitu, sahabat begitu, tabi'in begitu, ulama begitu. Anda Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, itu kan? Anda aneh sendiri. Yang salah bukan yang lain. Anda yang mungkin perlu belajar lebih baik. Tapi kalau ada yang menemukan begitu, jangan langsung dipersalahkan. Mungkin karena belum tahu ilmunya. Ya, belum tahu ilmunya. Yang belum tahu bukan dimarahi, tapi diajarkan dengan cara yang lembut. Paham sampai sini? Tayyib. Ada yang kedua. Yang kedua itu ta'addud al-adillah. Dalilnya banyak. Contohnya banyak. Misal, dalam bacaan misalnya kan, Bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada sekitar 70 hadis. Dalilnya. Dari 70 ini, ada 4 prakteknya. Ada yang dijaharkan, dikeraskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang disirkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang satu lagi, tidak dibaca sama sekali, tidak dibaca. Ada yang dibaca di rakaat pertama selanjutnya tidak dibaca. Riwayat Abu Hurairah ada di Al-Bukhari. 4 cara ini. Ini praktek Nabi. Keempatnya sama, disebut dengan manhaj, tuntunan Nabi. Jadi Nabi pernah bacakan, dijaharkan, pernah disirkan, pernah nggak dibaca sama sekali, pernah di rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak dibaca lagi. Semuanya ada tuntunan dari Nabi. Ada tuntunan. Lalu kemudian, semua 4-4-nya ini, kalaupun dipraktekkan dalam praktek sholat kita, dipilih salah satunya, ya, ini semua 4-nya disebut dengan manhaj, tuntunan dari Nabi. Anda boleh pilih. Karena tidak setiap orang bisa melakukan yang sama. Jelas ya? Tapi ketika Anda memilih salah satu dalam praktek sholat, dan memang Anda harus pilih satu. Gak mungkin Anda praktekkan keempat-empatnya. Gak bisa Ustaz. Saya pengikut sunnah Nabi yang paling lengkap. Saya ingin praktekkan semuanya, sehingga semua manhaj dari Nabi bisa. Jadi imam dia. Imamnya maghrib lagi, Masya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak bisa. Harus pilih salah satu. Anda pilih salah satu. Enggak mungkin. Jadi Nabi saja memilih salah satu. Masa Anda yang bukan Nabi mau keempatnya? Jangan terlampau soleh di sini. Ya. Nah, ketika Anda ingin pilih salah satu di antara yang 4 ini, maka Anda mau pilih satu nih. Mana yang saya condong? Yang mau saya pilih. Cenderung kepadanya, dhahaba ilaihi. Ini nih dalilnya menurut saya yang paling kuat, saya mau pakai. Ma dhahaba ilaihi. Apa yang cenderung saya ingin ambil. Kalimat ini cenderung agak panjang kalau bikin istilah dalam fikih. Ma dhahaba ilaihi, ma dhahaba ilaihi Syafi'i. Apa yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i? Ma dhahaba ilaihi Ahmad. Apa yang diambil oleh Imam Ahmad? Ma dhahaba ilaihi misalnya, macam-macam kepanjangan. Maka dalam istilah Arab juga punya istilah singkatan, taksir namanya. Ma dhahaba ilaihi disingkat jadi madhab. Di Arab ada singkatan. Ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Singkatan istilahnya hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hawqala. La ilaha illallah. Tahlil. Allahu Akbar. Takbir. Ada singkatan. Ketika disebutkan singkatannya, yang dimaksud isinya. Ini kita sudah taklim hampir 2 jam, Bapak Ibu sekalian. Kita cukupkan dulu dengan sama-sama mengucapkan hamdalah ya. Hamdalah. Tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika Anda sebutkan madhab, yang dimaksud bukan madhab. Ma dhahaba ilaihi.
apa yang cenderung dipilih dari ajaran-ajaran Nabi SAW. Jadi ingat, mazhab itu bukan pendapat, bukan kelompok, bukan aliran. Awas, hati-hati. Bukan kelompok, bukan aliran, bukan hal tertentu. Jadi apa yang harus dipilih sesuai dengan petunjuk Nabi. Jelas sampai sini? Jadi kalaupun Anda misalnya, mohon maaf ya, Anda misalnya ada manhaj di sini dari Nabi, banyak nih, lebih daripada satu. Kemudian Anda mesti pilih, maka pilihannya disebut dengan mazhab. Paham sampai sini? Nah, sekarang sebelum kita terangkan yang 4 ini, saya mau tunjukkan sebentar. Kenapa hikmahnya ada tuntunan lebih daripada satu? Padahal bisa saja satu kan selesai kan? Nah, ini hikmahnya menunjukkan bahwa tidak semua umat Nabi bisa menjalankan dengan satu cara yang sama. Enggak semuanya. Nanti ada beberapa yang berat untuk dilakukan. Ya, misal, saya ambil contoh cepat saja. Dalam hal sholat misalnya kan, Anda kalau i'tidal kan sami'allahu liman hamidah ya. Kemudian turun, setelah i'tidal apa? Sujud. Anda kalau mau sujud yang turun kaki duluan atau telapak tangan duluan? Lutut duluan atau telapak tangan duluan? Kalau lutut, jadi kan Anda sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, turun lutut duluan, lututnya turun gini, lutut duluan. Jelas? Ada yang telapak tangan duluan, telapak tangannya nempel baru lututnya. Anda pilih mana, lutut atau telapak tangan? Yang lutut, angkat tangan. Yang telapak tangan? Yang tidak kedua-duanya. Baik. Iya. Pertanyaannya tahu dari mana gitu kan? Tahu dari mana pakai lutut, pakai telapak tangan? Awas hati-hati. Jangan-jangan selama ini rame pakai lutut, pakai telapak tangan, tapi nggak ngerti dari mana dapatnya. Ternyata dua-duanya ditemukan. Yang pakai lutut itu ada di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 838 dari sahabat Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan dari sahabat Abu Hurairah. Terdapat di Abu Daud juga kitab hadis yang sama. Nomor hadis 840 sampai 841. Cuman beda 2 nomor. Posisi paling kiri sebelah atas. Cuman beda 2 nomor. Dua-duanya sahih. Nah, kenapa itu dicontohkan oleh Nabi? Wa'il pernah melihat Nabi di awal masa sholat ketika turun pakai lutut. Di akhir masa sholat dilihat oleh Abu Hurairah turun pakai telapak tangan. Ternyata Nabi menunjukkan kemudahan dalam ibadah. Karena tidak semua orang bisa menggunakan satu cara yang sama. Dan cara sujud itu cuma 2. Kalau nggak pakai lutut, pakai telapak tangan. Jadi kalau antum bermasalah telapak tangannya, gunakan lututnya, nggak ada masalah. Kalau Anda bermasalah lututnya, gunakan telapak tangan. Ini bukan untuk diperselisihkan. Ya, awas, dua-duanya benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa, udah rame gitu kan. Udah rame gitu. Nah, ini poinnya. Jadi kalau Anda menemukan menggunakan pakai lutut, artinya dia mudah menggunakan itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggunakan lututnya, menulis sifat salat Nabi. Syekh Al-Albani menulis sifat salat Nabi, mempopulerkan telapak tangan. Karena kalau orang sudah mulai ikut ulama, dia lupa dengan yang lainnya, pengen ikut. Kalau lutut yang bermasalah, mau pakai apa nanti? Jelas kan? Baik, dan di sini nanti pilihannya nanti ada di kajian fikih ikhtilaf di sini. Di teman-teman sekalian, ini kelihatan seperti mudah, tapi kadang-kadang sensitif. Ya, saya pernah mengatasi persoalan tuh di Bekasi. Suami istri gara-gara persoalan lutut dengan telapak tangan, nggak tegur sapa semalaman. Suami pulang dari kantor, Masya Allah, ya, dia terlambat pulang karena macet, qadarullah, kan? Kemudian sholat di rumahnya Isya, istrinya sudah sholat. Begitu turun melihat suami turun dengan lutut duluan. Begitu salam, istri tanpa muqaddimah langsung mengatakan, apa salah? Sholatnya nggak sesuai sunnah, Masya Allah, gitu kan? Suaminya juga nggak mau langsung terima. Kenapa emang? Tadi pakai lutut duluan harusnya telapak tangan. Mama yang nggak baca hadis. Masya Allah, gitu kan? Padahal dua-duanya nggak baca, Pak. Nggak baca dua-duanya. Besoknya bertemu saya. Jadi perempuan yang belajar di guru yang satu, laki-laki yang belajar di guru yang lainnya. Ketika saya terangkan, la haula wala quwwata illa billah. Malam-malam nggak tegur sapa tuh, tidur. Satu hadap kanan, satu hadap timur, gitu kan? Masya Allah. Besoknya kita jelaskan, ketemu itu, ketawa dua-duanya, gitu kan? Sama itu dua-duanya ada di hadis, bahkan berlekatan dan sebagainya. Nanti banyak sekali peristiwa-peristiwa demikian yang seringkali hadir di masyarakat. Pilihannya disebut dengan madhab. Maka kemudian muncul Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Bashir, lahir tahun 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah. Lahir Imam Malik bin Anas. Ini ahli Madinah, dari mulai berkembang, tumbuh sampai meninggal di Madinah, nggak pernah keluar dari Madinah. Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Luar biasa. Beliau lahir tahun 150 Hijrah di Gaza, yang sekarang di blokade ya, darat laut udara oleh Zionis itu. Jadi begitu ini meninggal, Abu Hanifah, Syafi'i lahir. Dan Imam Ahmad bin Hanbal. Masuk muridnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini keempat-empatnya
ulama yang lahir di abad kedua Hijrah, di awal kedua Hijrah, hidup di sekitaran itu sampai wafatnya. Ini orang-orang saleh, orang-orang mulia, ilmunya banyak. Ini yang merangkum manhaj Nabi SAW dari generasi sebelumnya. Jadi banyak para ulama yang lain, tapi ini yang paling unggul. Mereka menuliskan di kitab mereka. Ini tuntunan dari mulai taharah, salat, muamalah, macam-macam di kitab mereka lengkap. Tapi ketika mengajarkan pada muridnya, diajarkan semuanya, tapi kan mesti pilih satu untuk ibadah, untuk praktek. Maka pilihannya disebut dengan apa tadi? Madhab. Maka muncul istilah madhab Abu Hanifah. Disingkat madhab Hanafi. Jelas ya? Pilihan Imam Malik disebut madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali dari Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali. Jadi kalau dengan istilah madhab, itu bukan berarti, mohon maaf, pendapat pribadi, bukan. Itu memilih satu di antara tuntunan yang ada. Dan kita kalau mau belajar, nggak mungkin langsung ke Nabi, pasti lewat sini. Ya, karena ajaran-ajaran ini dikodifikasi, dituliskan, dihimpun, diajarkan dari sini semua turun ke bawah. Nyambungnya pasti ke sini juga. Imam Al-Bukhari nulis hadis, tapi beliau belajar kemana? Jalurnya Syafi'i. Ya. Syekh Ar-Rabiti, jalurnya ke Imam Malik. Ya banyak. Syekh Ad-Dahlawi, jalurnya ke Imam Abu Hanifah. Sampai ke Syekh Al-Albani yang terakhir, jalurnya ke Imam Ahmad bin Hanbal. Sini. Banyak jalurnya gitu kan. Ketemunya di sini juga. Awas, hati-hati. Saya sering dengar ungkapan begini. Ada yang pernah mengatakan, dulu pernah dengar, kita harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, tinggalkan madhab. Yang penting Quran dan Sunnah. Masya Allah. Anda pernah ketemu Nabi? Anda mau belajar langsung dari Nabi, hadis, pernah ketemu Nabi? Nggak mungkin. Yang sampai ke kita kan lewat sini. Ini yang mengajarkan. Pasti lewat sini. Ya, jadi nggak mungkin kita mendapatkan ajaran dari Nabi kecuali lewat jalur yang ini. Yang tidak boleh itu fanatik terhadap salah satu mazhab. Itu yang nggak boleh. Kalau Anda ingin amalkan, silahkan. Kemudian diskusi dengan pengetahuan, saling melengkapi, bersinergi, tambah ilmu masing-masing. Tapi kita nggak bisa memaksakan pendapat orang lain untuk dipakai oleh kita. Tidak. Termasuk memaksakan pendapat kita pada orang lain. Kalau sama-sama satu manhaj, maka antum punya kewajiban untuk bersinergi di situ. Sama-sama satu manhaj, walaupun mazhabnya bisa beda. Tapi kalau beda manhaj, di situ ada peluang dakwah dengan lembut. Kalau sudah beda manhaj, itu keluar dari Islam. Ya. Ahmadiyah, manhajnya sudah lain. Nabinya pun beda. Nabinya beda. Ahmad, Nabi kita Muhammad, Nabi dia Ahmad itu kan. Sudah lain. Jadi kalau ada orang nebeng kepada Islam, manhajnya sudah beda, ini yang keluar. Tapi kalau mazhabnya berbeda, karena pilihan kemudahan masing-masing, jangan dipersoalkan. Karena mungkin dia mendapatkan kemudahan dari situ yang tidak sama dengan kita. Jelas ya? Nanti kajiannya di fikih ikhtilaf nanti. Nah, makanya tambah pengetahuan untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, misal antum bangun i'timad, ada yang begini, kan? Ada yang begini dikepalkan. Mungkin beda pendapat, tapi turunan hadisnya ada di situ. Jangan sampai jadi ribut. Ya, di Jakarta pernah ada keributan tuh, diskusi, jadi rame, berselisih di situ. Yang benar, yang sunnah begini katanya, bukan yang begini. Yang kata yang begini, kamu yang salah. Sunnah yang benar tuh mengepal begini. Masya Allah. Sudah berapa agak lama, tiba-tiba yang mengepal ini berubah jadi begini. Ditanya, bingung. Kamu kenapa kok jadi begini sekarang? Nggak dijawab. Diperhatikan ternyata, dulu kan lagi musim akik tuh. Pakai akik ya ke sini, cukup besar. Pas begini agak susah kali kan, jadi berubah jadi begini. Kadang-kadang situasi-situasi yang Allah kembalikan pada kebaikan-kebaikan. Baik. Nah, sekarang para ulama mazhab ini belum tentu beda pendapat juga dalam beberapa hal. Tidak semuanya beda pendapat, tidak. Ya, tauhid tidak ada perbedaan pendapat. Masalah fikih juga tidak banyak yang berbeda, cuma sedikit saja. Itu pun bukan beda, cuma menerangkan bahwa ini dalil yang saya gunakan yang ini, yang lain gunakan yang ini. Misalkan kita ambil persoalan kunut misalnya. Kunut ya. Dalam hal kunut ini ada perbedaan, bukan perbedaan pendapat, perbedaan pilihan. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi peristiwa, ya, kemudian di Bi'r Ma'unah beliau kemudian kunut selama sebulan, turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128-129, beliau tidak kunut lagi tapi mengajarkan doa kunut pada cucunya Al-Hasan dengan beberapa sahabatnya. Terus sebagian mempraktekkan, ada yang di witir, ada 10 hari terakhir Ramadan, ada yang di subuh gitu kan, tapi didiamkan oleh Nabi. Sedangkan dalam kaidah, diamnya itu tandanya setuju, takrir namanya. Kalau Nabi diam setuju, kalau tidak pasti dilarang, gitu kan? Tapi kemudian disikapi oleh para ulama, karena umumnya Nabi tidak mengerjakan lagi, maka ulama berbeda pendapat untuk memilih itu. Memilih dalam perbedaannya ini, mazhabnya. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan nggak ada kunut, saya nggak mau kunut. Karena sebelumnya nggak ada kunut, setelahnya tidak ada kunut. Hanya karena ada peristiwa itu, Nabi pun nggak kunut lagi, gitu kan? Tapi dipilih nggak kunut, itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau Anda ke Pakistan, ke India, pulang, sholat subuh ke sini, nggak kunut, itu nggak ada masalah. Itu pilihan. Imam Asy-Syafi'i pilih kunut.
Nabi kan ngajarkan dan didiamkan, diamnya tandanya setuju, ada kebaikan. Daripada nggak dapat pahala, saya praktekin aja gitu kan. Imam Malik juga kunut sebelum ruku disirkan, Imam Syafi'i kunutnya ba'da ruku, saatnya i'tidal, setelah i'tidal dijaharkan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menengahi, beliau melihat, menganalisis. Dikat Nabi kunut saat ada peristiwa besar terjadi, butuh doa. Sebelumnya nggak kunut. Setelah peristiwa itu selesai, umumnya beliau nggak kunut lagi. Ini menunjukkan kunut itu disyariatkan kalau ada peristiwa besar terjadi, membutuhkan doa. Peristiwa besar terjadi membutuhkan doa, namanya nazilah. Maka dikenal dengan kunut nazilah. Jelas sampai sini? Baik, itu pendapat pilihan madhab dari keterangan Nabi. Karena di zaman Nabi pun variatif. Ada yang mempraktekkan sahabat, ada yang nazilah, ada yang tidak sama sekali. Nabi mendiamkan itu. Nabi aja mendiamkan, masa antum rame? Antum bukan Nabi, bukan Rasul, jadi pada rame begitu. Kenapa? Dan gak ada hubungan dengan NU dan Muhammadiyah. Yang kunut itu NU, yang tidak kunut Muhammadiyah. Masya Allah, zaman Nabi kan gak ada itu. Zaman Nabi belum ada. Ormas itu untuk memudahkan kita membangun sinergi. Mesti ada ormas untuk mempercepat pembangunan sinergi, meluaskan nilai Islam. Tapi jangan dijadikan lahan untuk berselisih. Ya, saya pernah tugas di Mekah tahun 2010 itu. Tiba-tiba Isya, imamnya kalau tidak perlu Syekh Sudes pada waktu itu. Bismillahnya kan disirkan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki Muhammadiyah. Ini imamnya Muhammadiyah kan? Masya Allah. Dan besoknya tidak kunut kan? Apa saya bilang Muhammadiyah kan? Nah, jadi ada beberapa hal yang sering terjadi, yang sering salah persepsi di sini. Tapi yang paling aneh, kenapa saat di Mekah semuanya tidak ada masalah? Diimami oleh orang yang tidak kunut gak ada masalah. Kenapa pulang jadi pada ramai lagi? Nah, ini artinya ada taklim harus meluas dalam kebaikan. Jelas ya? Baik. Dulu saya di Tripoli ada seseorang ketua PBNU mengatakan, alhamdulillah Ustaz di Indonesia sekarang sudah kompak. Alhamdulillah saya bilang, kenapa Pak? Subuhnya udah gak pakai kunut sekarang. Kok bisa? Karena masing-masing gak pada ke masjid, sunatnya pada di rumah kan? Dalam wudu, apakah ada pendapat? Enggak ada pendapat, perbedaan pendapat dalam wudu. Semua sepakat pada hal 4 yang pokok. 4 yang pokok mesti dibasuh. Apa 4 yang pokok itu? Ada di Quran surah ke-5, ayat yang ke-6, ya kan? Posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Ya, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Ingat, bukan siku ke tangan. Bukan keran dibuka, siku dibeginiin, bukan. Ambil airnya tangan ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usap kepalanya. Wa arjulakum ilal ka'bayn, kaki sampai kemudian mata kakinya. 4 ini nggak ada perbedaan. Jadi tidak setiap ada proses ibadah mesti ada perbedaan, tidak. Semua sepakat di sini, disebut dengan ijma dalam yang 4 ini. Tapi dalam sunnahnya, di sini kemudian sunnah terjadi pandangan-pandangan untuk melengkapi. Kumur-kumur misalnya kan, istinsyaq, sepakat kumur-kumurnya, istinsyaqnya, istinfarnya. Tapi dalam caranya bagaimana? Ada yang berpendapat sambil menggosok gigi, gitu kan? Ada yang harus menggunakan siwak, ada yang boleh menggunakan jarinya saja. Itu nggak ada masalah. Ada yang berpendapat kalau airnya itu ketika membasuh telinga, sunnahnya. Ada yang langsung dari kepala langsung ke telinga. Ada yang berpendapat boleh ambil air lagi kemudian dibasuhkan. Itu pendapat yang ringan. Ikhtilaf yang ringan. Gak ada masalah di sini. Jadi tidak semua dalam masalah-masalah wudu ataupun masalah-masalah ibadah mesti ada perbedaan pendapat di situ. Rukun wudu sepakat semua, gak ada masalah di sini. Jelas ya?